minimal 1 pekan sekali kita kontrol. Jadi dalam satu koloni itu, dalam satu stop kotak itu ada sekitar 8 sisir rata. Biasanya memang rata 8 sisir. Nah, 8 sisir ini selalu kita kontrol. Jadi selalu kita kontrol. Gunanya apa? Kontrol ini pertama adalah suplai makanan. Karena sebenarnya kalau sistem kontrol ini adalah kita melihat bagaimana masukan makanan yang ada di wilayah yang kita jadikan sebagai tempat untuk pengembalaan. Jadi nanti kita bisa tahu, oh di sini masih banyak makanan, sehingga kita bisa melihat tolok atau sisirannya itu masih menyimpan cairan nektar itu ya, yang kita sebut madu itu. Nah, kita pertama kali adalah makanan, cadangan makanan di situ masih banyak atau tidak. Kemudian yang kedua, produktivitas ratu. Ratu yang ada di stop ini, yang di kotak ini masih banyak enggak? Produktivitasnya masih bagus enggak gitu. Kita juga lihat fisik ratunya ini. Ini ratu masih muda atau masih di pertengahan umur atau sudah tidak punya produktif tinggi, sehingga kita bisa naik. Oh, nanti kalau sudah tua nanti kita ciri, oh ini nanti yang perlu diganti. Ini yang kedua, ratu ya, ratu, produktivitas ratu. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu kontrol ini perlu untuk melihat hama, karena lebah ini sebenarnya juga potensi hamanya cukup tinggi ya, terutama adalah kutu. Jadi kutu ini menyerang pada sayap lebah ya. Ada kutu yang besar, biasanya satu lebah itu 1 atau 2 atau 3 itu, tapi ada yang kutu yang lebih lembut, lebih kecil, dan itu merupakan hama secara umum di perlebahan itu kutu yang ada di badannya lebah, ada di sayap. Ini mengganggu sekali, dan ini kalau sudah sangat masif itu, biasanya anak belum lahir saja sudah mereka sudah diserang gitu ya, sudah diserang dari dalam, sebelum lahir saja sudah diserang, sehingga ketika lahir itu sudah tidak punya sayap lagi. Nah, ini perhatian khusus melalui kontrol tadi. Jadi pertama itu adalah kontrol makanan, kontrol ratu yang masih produktif atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah tentang hama. Di samping itu juga ketika masa-masa musim panen, kita kontrol ini berguna untuk ini panennya kapan. Nah, gitu ya. Madu yang sudah tersimpan ini panennya kapan? Sehingga nanti ketika kita panen, setelah kita panen itu masih ada pemasukan atau masih ada pasokan makanan di alam atau tidak. Jangan-jangan kita panen malah nanti kita ngasih makan. Jadinya malah kasihan itu ya. Sehingga kita tahu kapan kita panen, dan kemudian mereka masih bisa menyimpan makanan berikutnya. Nah, biasanya suplai makanan ini berkaitan erat dengan bagaimana kita survei lokasi ya, survei lokasi. Jadi sebenarnya ini penting ya, survei lokasi ini penting kaitannya dengan pasokan makanan. Jadi kalau kontrol itu ketika pasokan makanan ini sudah menipis, maka kita harus cari lokasi baru kira-kira nanti yang bisa menyuplai makanan dari alam itu lebih banyak lagi ya, seperti itu. Jadi kalau masalah makanan ini ada 2 ya. Jadi lebah ini pasokan makanannya ada 2. Pertama adalah nektar. Jadi cairan yang berasal dari bunga, nektar bunga itu. Kemudian yang kedua adalah tepung sari atau bipolen itu. Jadi inilah makanan utama lebah. Jadi kalau nektar bunga ini ketika musim paceklik bisa diganti gula. Inilah cara kita bertahan ketika musim paceklik. Tapi yang tepung sari atau bipolen ini tidak bisa digantikan. Makanya kita harus survei mana daerah yang masih menyediakan bipolen atau yang pohon yang menghasilkan bipolen ini, dan kita kemudian survei ke sana. Akhirnya kalau memang di satu wilayah tertentu sudah tidak mencukupi lagi, maka kita akan pindah lokasi gitu. Pindah lokasi, stup-stup kita bawa, kita angkut ya. Kita angkut ya melalui proses pindah. Biasanya termasuk penting pada saat kontrol ini juga, biasanya kalau koloni-koloni yang sudah sangat padat atau pekerjanya itu banyak, itu biasanya
kontrol ini juga bermanfaat untuk rolling atau istilahnya koloni yang sedikit bisa kita perbantukan kepada, kita bantu dengan koloni yang banyak. Kita ambilkan sisiran yang nanti calon anak lahir itu banyak untuk kita suplaikan kepada koloni yang lebih kecil, dan kemudian kita ganti yang koloni yang tadi besar itu tadi kita kasih tolo atau sisiran yang kosong yang nanti siap diteluri lagi oleh koloni yang sudah besar itu. Sehingga kita istilahnya rolling sisiran atau rolling sarang pondasi. Ini yang kemudian nanti bisa setup kita ya, sisirannya bisa rata, koloni-koloni yang ada di dalamnya itu tidak ada yang kemudian malah hilang atau tidak mampu bertahan karena pekerjanya sedikit. Lebah ini akan mengenal orangnya, akan mengenal peternaknya ini melalui tadi ya, selalu berinteraksi langsung dengan lebahnya itu. Hewan ini ya sama seperti kita, mengenal melalui bau biasanya, bau keringat kita itu dikenal mereka. Jadi kalau sudah terbiasa di lokasi lebah seperti ini, mereka juga sudah tahu orang yang biasa masuk di lokasi. Jadi tidak disengat kecuali tergencat atau kepepet gitu ya, atau memang mungkin ada koloni-koloni yang memang agresif itu memang ada gitu ya, memang ada. Boleh jadi karena asupan makanan berkurang itu agresif, enggak ada penyimpanan makanan, atau memang model ratu lebahnya yang anakannya itu memang agresif, itu memang ada. Sob Kids, madu yang suka kalian minum berasal dari hewan-hewan ini loh, namanya lebah. Ada banyak sekali jenis lebah yang bisa menghasilkan madu. Kali ini Top Kids akan kasih tahu tentang proses pembuatan madu dari seekor lebah. Tepatnya di Cibubur ada yang namanya Taman Wisata Lebah Madu Pramuka. Ada Sob Kids yang berasal dari SDIT Gema Nurani. Mereka sedang mengadakan outing class, yaitu berwisata keluar sekolah tapi tetap bisa belajar hal yang menarik. Benar-benar pengen ini loh kehidupan lebah itu seperti ini, sehingga dia bisa menghasilkan suatu minuman yang luar biasa khasiatnya untuk kita gitu, dan tidak ada yang bisa selain lebah gitu. Jadi lebih ke pengenalan belajar tapi benar-benar langsung ke prakteknya. Waktu Sob Kids masuk ke dalam kawasan Taman Wisata Lebah Madu Pramuka, kalian wajib menggunakan topi dan masker jaring-jaring ya, agar kamu terhindar dari sengatan lebah. Tapi kalian jangan takut, lebahnya baik kok. Mereka hanya akan menyengat ketika merasa terancam. Di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka, kalian akan diberikan 2 sesi Sob Kids. Yang pertama, sesi kelas. Di sini kalian akan belajar semua hal yang berhubungan dengan lebah. Dan di sesi kedua, kalian akan melihat langsung beragam bentuk lebah. Selain itu, kamu bisa melihat pula madu-madu yang diproduksi oleh lebah. Seru sekali ya. Dijelasin madunya dari mana, lebahnya cara penghasil madunya dari mana, nama lebahnya apa, keluarga lebahnya apa. Itu mana lebah pekerja dan mana lebah jantan. Kalau lebah jantan itu lebahnya agak gendut. Kalau lebah ratu itu panjang. Kalau lebah pekerja banyak gitu, bergelombang kecil. Pasti Sob Kids jadi mau datang juga ya. Sebelum datang ke sini, tanya-tanya dulu yuk sama Kak Witri dari Wisata Lebah Madu Pramuka. Kalau lewat jalan tol, jadi kita posisinya persis di pintu keluar jalan tol, nggak jauh dari tol Cibubur. Jadi nanti dari tol Cibubur kita ambil ke kiri aja langsung ke Taman Wisata Lebah Madu Pramuka.
Kalau untuk harga tiket sendiri kami kalau untuk individu 15.000 per orang. Tetapi kalau misalnya untuk rombongan itu kita ada harga khusus. Kemudian untuk apa saja nanti didapatkan, pertama untuk kegiatan tadi yang inti, kemudian kami ada saung juga fasilitasnya. Jadi sama pengunjung bisa bersantai di saung. Kemudian juga kita ada minuman air madu juga. Terus ada madu sampel juga untuk pengunjungnya. Kalau jalan-jalan memang lebih asik bareng teman-teman sekolah ya Sob Kids. Ayo ajak guru kamu untuk mengadakan kegiatan ke sini. Kamu juga bisa menghubungi kakak-kakak dari wisatasekolah.com untuk mendapatkan penawaran menarik. Sampai jumpa minggu depan.